Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Novitasari dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2019 dengan NIM akhiran 034 dari kelas 5C dalam mata kuliah pemilihan bahan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor toughness of material. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Fraktur atau patahan dapat didefinisikan sebagai pemisahan mekanis dari benda solid karena penerapan tegangan. Fraktur dalam dunia mekanik teknik dikategorikan sebagai ulet atau daktil atau brittle. Sedangkan faktor toughness dikategori sebagai energi yang dibutuhkan untuk mematahkan permukaan material. Dalam bentuk mudahnya, jika material yang rapuh seperti gelas, energi yang dibutuhkan agar permukaan gelas patah adalah lebih kecil dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk mematahkan struktur logam campuran pada suhu ruangan. Hal ini disebabkan karena deformasi plastis turut serta dalam proses pematahan. Kutipan tersebut diambil dari buku ASM volume 8 tahun 2000. Sebuah retak pada material menghasilkan medan tegangan mengikuti perempatan retak yang tajam, yang mana dapat ditandakan dengan parameter yang bernama stress intensity atau dikasih lambang K. K merupakan parameter tunggal yang mencakup efek dari tegangan yang diterapkan pada bahan uji, dan efek dari retak dengan ukuran tertentu pada bahan uji. Dari kombinasi efek tersebut tercipta perempatan retak cepat yang disebut critical stress intensity factor atau dikasih lambang Kc. Semakin besar nilai Kc, semakin besar juga tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perempatan retak cepat dan semakin besar pula daya tahan suatu material terhadap brittle fracture. Karena faktor toughness merupakan skala parameter perubahan retak material yang menjadi ketas, yang rentan terhadap sedikit retak bervariasi dan geometri yang berbeda di mana magnitude dan tensile stress di ujung retak memberikan kepecahan di luar stres kritis yang mengakibatkan terbentuknya retak. Lah jelasnya, faktor toughness tersebut berbeda dari stress intensity factor atau SIV, karena SIV dinilai dari geometri dan beban yang dialami material, dan sedangkan faktor toughness sendiri dinilai dari lingkungan, suhu, beban yang diterima pada saat material bekerja. Jadi, perempatan retak terjadi jika SIV lebih dari KIC. Lanjut, mode rekahan. Ketangguhan retak suatu material mungkin tergantung pada arah pertumbuhan retak relatif terhadap arah beban. Ada 3 mode dasar pertumbuhan retak, yaitu mode pertama, mode tarik, mode kedua, yaitu mode geser, dan mode ketiga, yaitu mode robek. Nah, pada gambar ini, kondisi mode 1 adalah ketika tegangan tarik ditetapkan secara normal pada retak, dan ini dikenal sebagai bukaan retak. Dan mode 2 yaitu ketika tegangan geser diterapkan pada bidang retak, dan ini disebut geser retak. Dan mode 3 yaitu ketika tegangan geser normal di sepanjang bidang retak, dan ini digambarkan sebagai retak robek. Oke, lanjut. Nah, sifat ketangguhan retak. Sifat ketangguhan retak untuk aerospace dan bahan teknik lainnya bisa diberikan pada gambar berikut, yaitu sifat ketangguhan retak dari bahan dirgantara. Ketangguhan patah dinyatakan sebagai faktor intensitas tegangan kritis Kc atau laju pelepasan energi tegangan kritis Gc. Dengan yang pertama lebih umum digunakan. Secara sederhana, semakin tinggi Kc dan Gc, maka semakin besar ketahanan patah material, yang kemudian berpotensi terjemahnya menjadi toleransi kerusakan yang lebih tinggi. Ketangguhan patah bervariasi dari rentang yang sangat luas, bahkan 5 kali lipat dari yang sangat tangguh hingga yang sangat rapuh. Bahan tangguh memiliki tinggi Kc 100 sampai dengan 200 megapascal kali meter pangkat setengah karena mereka mengembangkan zona plastis yang besar menyerap energi dan dengan demikian menahan perpanjangan retak. Bahan-bahan ini umumnya dicirikan oleh kekuatan lulu yang rendah dan keuletan yang tinggi, seperti logam ulet murni. Sebagian besar paduan logam kekuatan tinggi, termasuk yang digunakan dalam struktur pesawat terbang, memiliki yang cukup tinggi Kc 20 sampai 120 megapascal kali meter setengah, karena mereka mengembangkan zona plastis besar yang menyerap energi. Nah, ketangguhan logam
Kekuatan tinggi lebih rendah dari logam lunak ulet karena kekuatan luluh yang lebih tinggi dan keuletan yang lebih rendah memungkinkan lebih sedikit aliran plastik di ujung retak. Nah, sedangkan polimer sendiri memiliki Kc 0,3 sampai 5 sampai 5 megapascal kali meter setengah. Dan bahan keramik memiliki ketangguhan paling rendah karena sedikit atau tidak ada aliran plastik yang terjadi pada ujung retak. Lanjut. Next, ketangguhan patah untuk tegangan bidang dan kondisi regangan bidang. Faktor intensitas tegangan kritis digunakan untuk menghitung kekuatan patah suatu material yang mengandung retakan. Tidak seperti beberapa sifat material yang lain, seperti modulus elastisitas, faktor intensitas tegangan kritis, dan material ulet bukanlah properti konstan tetapi berubah dengan ketebalan material. Ketangguhan patah dari bahan ulet bisa lebih tinggi bila digunakan dalam struktur tipis dibandingkan dengan komponen yang lebih tebal. Nah, misalnya efek ketebalan material B pada faktor intensitas tegangan kritis untuk dua paduan aluminium tingkat pesawat, yaitu memakai bahan 2024 aluminium dan 7075 aluminium. Pada bahan tipis, kondisi yang disebut tegangan bidang terjadi pada ujung retak, sehingga ketangguhannya relatif tinggi. Tegangan bidang dominan di dekat permukaan material karena tegangan utama harus nol di permukaan. Nah, pada gambar ini juga menunjukkan bahwa faktor intensitas tegangan kritis turun dengan bertambahnya ketebalan sebagai transisi progresif terjadi dari tegangan bidang ke regangan bidang. Nah, kondisi regangan bidang sendiri mendominasi ke arah pusat spesimen di mana deformasi melalui ketebalan dibatasi oleh sebagian besar material. Akibatnya, tegangan di wilayah ketebalan sedang meningkat. Selama rentang ketebalan di mana material berubah dari regangan, bidang penuh atau mix tebal hingga tegangan bidang penuh yaitu tipis, kondisi di ujung retakan dapat berupa campuran kompleks dari tegangan bidang dan regangan bidang. Dengan yang terakhir menjadi lebih dominan dengan bertambahnya ketebalan. Akhirnya, ketebalan mencapai ketika pesawat dalam kondisi tegangan dapat diabaikan dan keadaan regangan bidang murni ada di ujung retak. Ketika keadaan ini tercapai, faktor intensitas tegangan kritis mencapai konstanta minimum, yang dikenal sebagai ketangguhan patah regangan di bidang Kc. Oke, next. Nah, ini ketangguhan retak dari logam struktural kekuatan tinggi. Untuk banyak bahan, ketangguhan patahan tergantung pada kekuatan luluh dan keuletan. Dalam satu kelompok bahan seperti paduan aluminium dan baja, peningkatan kekuatan luluh hampir selalu sesuai dengan hilangnya ketangguhan patah. Logam kekuatan rendah dengan duktilitas tinggi sering memiliki ketangguhan tinggi karena zona plastis besar berkembang di ujung retak yang menyerap energi dan dengan demikian menahan pertumbuhan retak. Dan logam berkekuatan tinggi memiliki ketangguhan yang lebih rendah karena ketidakmampuannya untuk membentuk zona plastis yang besar, dan sebagai akibatnya terjadi tegangan tinggi pada ujung retak. Seperti gambar ini menunjukkan hubungan antara ketangguhan patah dan kekuatan luluh untuk bahan ulet. Ketangguhan menurun dengan meningkatnya kekuatan luluh karena pengurangan ukuran zona plastis. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa ukuran zona plastis menyusut dengan cepat ketika kekuatan luluh material meningkat. Hubungan terbalik antara ketangguhan patah dan kekuatan luluh menyiratkan bahwa ukuran retak kritis maksimum dalam logam berkurang dengan meningkatnya kekuatan. Hubungan ini ditunjukkan pada gambar yang ini. Untuk paduan aluminium dan baja, dalam istilah praktis, hubungan ini berarti bahwa bahan lunak dan ulet yang mampu mengalirkan plastis dalam jumlah besar di ujung retak harus memberikan toleransi kerusakan yang tinggi.
dan struktur. Namun ini diimbangi dengan berkurangnya kekuatan material. Sebagai alternatif, ketika material berkekuatan tinggi digunakan untuk memaksimalkan kapasitas beban dan meminimalkan bobot komponen pesawat, maka ukuran retak maksimum yang dapat ditoleransi menjadi lebih kecil. Mungkin next. Nah, berikut transisi rekahan ulet atau rapuh untuk logam. Pertimbangan lain dalam pemilihan material untuk struktur pesawat yang toleran terhadap kerusakan adalah efek transisi ductile atau getah. Efek ini menggambarkan perubahan perilaku patah logam dari retak ulet atau di atas suhu kamar menjadi retak getas pada suhu rendah. Perubahan mode fraktur sering terjadi pada rentang suhu yang dikenal sebagai suhu transisi. Nah, pada gambar ini menunjukkan perubahan faktor intensitas tegangan kritis baja dengan temperatur yang dihasilkan dari efek transisi ductile atau getas. Dalam material ini, ketangguhan patah menurun dengan suhu di atas kisaran 5 hingga minus 20 derajat Celcius karena perubahan mode kegagalan dari patah ulet menjadi getas. Efek transisi ulet atau getas terjadi karena perkembangan zona plastis pada beberapa jenis logam merupakan proses yang bergantung pada suhu. Nah, pada suhu tinggi, ada energi panas yang cukup dalam struktur kritis untuk membantu pergerakan dislokasi di bawah tekanan yang diterapkan secara eksternal. Hal ini memungkinkan zona plastis berkembang di ujung retakan yang kemudian memungkinkan retakan berlanjut dengan patah ulet. Energi panas untuk membantu slip dislokasi turun seiring suhu, dan ini membuat plastis lebih sulit dikembangkan. Mobilitas dislokasi dan oleh karena itu, ukuran zona plastis berkurang dengan cepat pada suhu transisi yang mengakibatkan hilangnya ketangguhan patah yang besar. Slip dislokasi hampir berhenti di bawah suhu transisi, yang menyebabkan logam patah oleh pertumbuhan retak getas. Perilaku transisi ulet atau rapuh dari berbagai logam jatuh ke dalam 3 kategori yang ditentukan oleh kekuatan luluh dan struktur kristalnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, logam dengan struktur kristal kubus pusat muka FCC tidak mengalami transisi dan mempertahankan keuletannya pada suhu rendah. Ini karena logam FCC memiliki sejumlah besar sistem slip dalam struktur kristalnya yang memungkinkan terjadi slip dislokasi. Bahkan pada suhu yang sangat rendah pun, aluminium adalah logam FCC dan oleh karena itu tidak menjadi rapuh pada suhu rendah. Sebagian besar logam kemasan dekat heksagonal HCP, termasuk magnesium dan sebuah paduan titanium, juga tidak mengalami efek transisi. Logam dengan struktur kristal kubus pusat tubuh BCC sering menampilkan sifat transisi ulet atau getas. Fraktur pada banyak logam BCC terjadi oleh pembelahan getas pada suhu rendah dan oleh robekan ulet pada suhu tinggi. Suhu transisi sendiri tergantung pada kandungan paduan, ketebalan, dan kekuatan lulus logam. Dan untuk baja bisa setinggi 0 derajat Celcius. Kisaran suhu pengoperasian sebagai besar struktur pesawat adalah antara 40 sampai minus 50 derajat Celcius. Meskipun efek transisi ulet atau getas tidak menjadi masalah untuk paduan aluminium, logam struktural lainnya seperti baja mungkin rentan. Sangat penting bahwa material pesawat tidak menjadi rapuh pada suhu di atas minus 50 derajat Celcius. Jika tidak, ketangguhan retak dan toleransi kerusakan struktur yang sangat terganggu. Oke, next. Penguatan komposit. Nah, berikut ada tabel, yaitu nilai ketangguhan faktor delaminasi untuk berbagai mekanisme ketangguhan untuk komposit karbon epoksi. Nah, komposit rentan terhadap retak delaminasi akibat kelebihan beban, serangan burung, benturan, degradasi lingkungan, dan peristiwa merusak lainnya, yang secara signifikan melemahkan sifat kekuatan tekan dan lentur. Peningkatan ketangguhan delaminasi komposit serat karbon telah dicapai dengan menggunakan berbagai metode, seperti resin yang dikeraskan, interleaving, termoplastik, jahitan, dan Z-cleaning. Pada tabel tersebut,
menunjukkan kisaran tipikal nilai ketangguhan rekahan interlaminar yang dicapai dengan metode ketangguhan yang berbeda, dan peningkatan yang signifikan dicapai dibandingkan dengan komposit karbon epoksi konvensional. Namun, sebagian besar metode pengerasan ini tidak digunakan saat ini dalam struktur komposit pesawat terbang, dan hanya epoksi yang dikeraskan yang diterima secara luas. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.